Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mamsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang request dari salah seorang audiens, juga beberapa audiens juga mungkin ya, tentang window dressing. Nah, hal ini biasanya ramai dibicarakan ketika menjelang akhir tahun ya. Dan kebetulan kemarin ada berita di Kompas ini terkait window dressing, pengertian dan dampaknya bagi investor. Nah, nanti teman-teman boleh baca di situ terkait window dressing ini. Intinya sih window dressing itu bagaimana strategi yang digunakan manajer investasi untuk mempercantik portofolionya gitu ya, seperti itu. Nah, berarti ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan terkait window dressing ini. Pertama adalah saham yang menarik, saham syariah terutama yang menarik untuk kita cermati di akhir tahun. Kemudian juga untuk Indonesia, misalnya untuk pasar Indonesia, bagaimana sih strateginya gitu ya, kalau misalnya kita ingin memanfaatkan momentum ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, saya punya beberapa fitur menarik. Yang pertama adalah dari tentunya Stockbit ya. Jadi kebetulan saya itu gabung di Stockbit sejak berapa nih? Sejak tahun 2013 kalau tidak salah ya, sejak tahun 2013. Kemudian yang menarik, ternyata saya itu punya akun pro di Stockbit ini. Jadi terima kasih untuk Stockbit, karena beberapa waktu yang lalu saya memang pernah diundang untuk mengisi acaranya Stockbit ya. Jadi alhamdulillah mendapat pro ya. Jadi ternyata saya akunnya pro dan saya baru sadar ya, karena sudah dan ternyata masih lama sampai bulan Mei. Nah, kita akan manfaatkan Stockbit ini. Pertama adalah saya ingin mengajak teman-teman bahwa yang namanya window dressing biasanya itu fokus kepada saham-saham big dengan market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar yang besar gitu ya. Nah, kita bisa cek kalau panduan kita adalah saham syariah, maka biasanya saham-sahamnya adalah saham-saham JI ya, atau Jakarta Islamic Index. Nah, kita bisa cek juga dari sini, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya JI ini selama 5 tahun terakhir di bulan Desember itu selalu naik gitu. Atau kita cek misalnya seasonality-nya dari tahun 10 tahun terakhir juga selalu naik. Nah, ini kita bisa lihat ya, 100% di bulan Desember itu saham-saham JI itu mengalami kenaikan. Nah, tinggal sekarang misalnya kita mencari saham-saham JI itu apa saja sih yang menarik untuk kita koleksi begitu ya. Nah, kita caranya membuat misalnya J itu apa saja sahamnya gitu ya. Nah, misalnya kita tahu ada saham telekomunikasi, saham Telkom ya. Kita bisa tahunya misalnya dari mana nih screening itu. Saya juga belum, ini screener. Nah, screener misalnya kita buat yang baru dengan stock universe-nya JI ya. Kemudian kita screen berdasarkan katakanlah market caps-nya. Market caps-nya itu size ya, size market caps. Kemudian kita screen. Nah, kemudian kita sort. Nah, maka nih kita tahu ya bahwa yang market cap-nya besar itu Telkom, Unilever, Chandra Asri Petrochemical ya, anaknya BRPT, kemudian ICBP, Cepin. Nah, saham-saham ini kita perhatikan gitu ya, karena di sini saham-saham ini akan menjadi salah satu atau beberapa incaran dari manajer investasi. Nah, setelah kita memahami berbagai fitur yang disediakan oleh Stockbit ini, misalnya kita Telkom ya, kita cek Telkom, kita cek, kemudian kita cek juga seasonality-nya gitu ya. Nah, ternyata Telkom ini dalam katakanlah 10 tahun terakhir bagaimana di bulan Desember ini cenderung naik gitu, 67% naik gitu. Oh, ini ahli ya, ahli ternyata TLKM misalnya. Nah, ini kalau Telkom misalnya ya, bentar, TLKM kita lihat seasonality-nya misalnya dalam 10 tahun terakhir, dan ternyata ya 89% naik. Kemudian misalnya yang kedua Unilever misalnya, kita ganti kodenya di sini Unilever misalnya. Seperti apa? Ternyata 10 tahun terakhir misalnya
cenderung naik ya, meskipun ada kadang turunnya kalau Unilever. Kemudian apalagi kalau TPI mungkin kurang liquid ya. ICBP nih kita cek ya, misalnya kita ganti lagi dengan ICBP. Nah kita cek 5 tahun terakhir bagaimana. Seperti ini ya, cenderung naik juga. Jadi nanti teman-teman tinggal bandingkan satu persatu di sini ya. ICBP adalah satu lagi lah, kita berikan contoh CPIN. Nah, Cepin bagaimana? Nah, ini 44. Jadi kalau Cepin justru cenderung turun ya di akhir tahun. Atau kita cek saham-saham konstruksi, misalnya yang paling besar DJI, apakah ada saham konstruksi? Kayaknya tidak ada ya. Kalau misalnya kita cek Adaro, gimana Adaro misalnya? Adaro dalam 10 tahun terakhir nih. Adaro Energi. Nah, ini cenderung naik juga ya, Adaro Energi. Nah, itu cara mengecek bagaimana sih nanti di akhir tahun saham-saham big caps atau saham-saham penggerak indeks. Karena kalau window dressing itu fokus kepada penggerak indeks. Nah, kemudian saya juga coba bandingkan dengan reksadana ya. Kebetulan saya punya akun Bareksa. Di situ kita cek saham-saham reksadana saham syariah yang besar dana kelolaannya. Nah, ini ada beberapa, misalnya Trim Syariah Saham. Nah, Trim Syariah Saham ini dari laporan terbarunya top holdingnya adalah ini ya, ada Adro, Cepin, Harum, ICBP, KLB Pharma, MDKA, ada juga Sukuk ya, PTBA, TLKM, UNTR. Kemudian kita cek lagi misalnya BNP Paribas Pesona Syariah. Di sini ada Akra, ini kalau ini deposito ya. Kemudian Cepin, ERA, ICBP, MIKA, kemudian SMGR, TLKM, UNTR, EXCL. Kemudian ada lagi misalnya ini dari HP Asset Management ya, Henan Putirai. Nah, di sini ada Akra. Nah, ini saya lihat di sini banyak yang second linernya. Ada beberapa yang second liner, Bell, IPTV, KPIG gitu ya. Ini saham-saham second liner, PRDA bahkan baru listing. Nah, itu tergantung kebijakan dari MI-nya. Terakhir dari Sukor Invest, ini cuma 5 ditampilkan, ADI, Hoki, Pegas, LSIP, dan MYOH. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa mana sih yang sering muncul di beberapa sekuritas di beberapa manajer investasi ya. Nah, kita bisa jadikan acuan juga. Nah, dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini ada temuan menarik ya dari Mandiri Sekuritas. Saya baca bahwa secara bulanan, bulan Desember ini dari tahun 2009 sampai 2021 IHSG selalu ditutup naik. Nah, ini menjadi peluang yang menarik buat kita dan menjadi bulan dengan return terbesar ya, 3,5% rata-ratanya dibanding bulan lainnya. Jadi ini menjadi salah satu pijakan kita juga bagaimana kita memilih saham yang syariah yang bisa kita jadikan sebagai ini window dressing ya. Nah, tadi kembali ke sini, saham apa saja yang menarik. Nah, nanti teman-teman tinggal bandingkan saham-saham ini. TLKM, Unilever, ICBP, Cepin, United Tractors, BRIS. Yang pendatang baru ada Buka, kemudian Kalbe Pharma, Adaro, dan seterusnya. Silahkan dicek satu persatu. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas misalnya target price-nya di mana saja ya. Terima kasih untuk video sore ini. Terima kasih juga sudah subscribe, like, komen di video atau di channel ini. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Salam investasi, amanah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.